Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 per 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pandangan di malam hari ini kembali kita bersama di mana sih? Di Minang Kreatif ya, seperti biasa sanak pandangan untuk kamu yang mengikuti siaran kita di malam hari ini. Kalau di hari Rabu jam 8 malam kita bersama dengan narasumber juga nanti akan membahas bidang yang dia tekuni gitu ya, sanak pandangan yang tentunya kamu juga bisa simak, siapa tahu nanti bisa jadi inspirasi juga bagi kamu untuk memulai sesuatu di dalam hal apapun itu ya, misalnya sanak pandangan, misalnya untuk mulai berkarya gitu ya, atau kamu punya rencana apa nih di tahun ini. Sana pandangan mumpung juga masih tahun baru, masih awal tahun gitu ya. Jadi masih banyak, masih lama dan masih panjang kesempatannya untuk kamu sanak pandangan yang mau mencoba sesuatu gitu. Nah, silakan deh bagi kamu sanak pandangan menyimak obrolan kita di malam hari ini. Ya belum pasti sih akan menginspirasi kamu. Tapi paling enggak gitu ya sanak pandangan, kamu juga bisa punya referensi yang baru, misalnya tentang sesuatu yang belum pernah kamu coba selama ini. Nah mungkin sekarang waktunya kamu mencoba hal tersebut sanak pandangan. Seperti di malam hari ini, sanak pandangan kita juga akan berbicara tentang musik ya. Nah untuk kamu yang juga menekuni dunia musik, coba deh sanak pandangan mulai gitu, ada nggak karya kamu yang rencananya akan dirilis atau kamu coba apa ya, sebarkan ke orang-orang gitu sanak pandangan. Nggak ada salahnya juga, bisa jadi sekarang adalah waktu yang tepat. Tapi sanak pandangan di malam hari ini, siaran ini juga bisa kamu dengarkan di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Playgo ya sanak pandangan. Dan tentunya kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita sanak pandangan, yaitu di RRI Pro 4 Padang. Jadi buat sanak pandangan yang juga mau menyimak siaran kita di malam hari ini, silakan ya sanak pandangan simak juga siaran kita melalui channel YouTube kita. Dengan siapakah kita akan ngobrol-ngobrol di malam hari ini sanak pandangan? Bisa juga kamu ikutin ya, nanti ikutin aja. Kita akan ngobrol-ngobrol tentunya dengan seorang musisi yang mana dia tentunya bermain musik. Udah adakah karya-karyanya, atau mungkin kamu juga udah pernah melihat dia di ini ya, sana pandangan di satu penampilan di performnya dia gitu. Mungkin kamu juga bisa ini ya, bisa melihat lagi karya-karya dia yang tentunya juga menarik untuk diikuti di Zoom. Nah, di malam hari ini sanak pandangan kita coba sapa terlebih dahulu. Kita udah terhubung sama Deanda. Halo, selamat malam Deanda. Halo. Oke, masih di mute kayaknya. Enggak. Suaranya Deanda belum kedengar ya, sanak pandangan. Tapi coba kita sapa lagi. Halo Deanda. Halo. Deanda suaranya belum kedengeran. Speakernya coba dihidupin kali ya. Halo Deanda, bisa dengar kita nggak? Halo. Halo Deanda. Iya, kayaknya Deanda belum bisa mendengar kita ya, sanak pandangan. Di malam hari ini, Deanda yang memang suka dan hobi sama musik atau passionnya di musik barangkali, sanak pandangan nanti akan kita coba ajak ngobrol-ngobrol
Tapi sebelum itu kita ke lagu dulu deh untuk sarapan naga dimanapun berada. Tetap bersama kita dulu di Pro 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau,
Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. 92,4 Pro 4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sarapan Naga di malam hari ini. Kita masih bersama di Minang Kreatif tentunya. Dan untuk Sarapan Naga baru aja menyimak siaran kita di malam hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol sama Deanda, seorang musisi disebutnya, atau
apa dia pengennya disebut sebagai apa sih ya? Tapi kalau dilihat dari bio Instagramnya ditulis musisi sih. Kita sapa dulu di Zoom. Halo Deanda. Halo semuanya. Halo semuanya. Itu dia baru ada suaranya. Dia, aku manggilnya Deanda ya. Dea juga boleh Kak. Oh Dea. Kalau kepanjangan. Oke deh siap. Dia, aku manggilnya dia aja deh. Oke. Iya, dia apa kabar? Alhamdulillah baik. Kayak gimana kabarnya? Baik juga alhamdulillah. Kalau dari suaranya pas ngobrol sih bagus ya sanak pandangnya. Kayaknya Aduh. kalau nyanyi lebih bagus Alhamdulillah. lagi. Dan emang suka nyanyi ya? Emang suka udah dari kecil suka banget sama nyanyian Kak. Dari Emang kecil? suka. Iya. Oh, kabarnya dulu pas kecil nggak dinyanyiin, kalau mau tidur dia nyanyi sendiri ya? Katanya ya? Iya betul. Beneran? Itu maksudnya Betul bercanda lagi. loh tadi. Hah? Betul lagi. Emang iya Kak. Gitu? Kalau iya. Kalau Nggak, kecil maksudnya tuh emang suka dinyanyiin dari dulu. kan orang-orang kan kalau mau tidur biasanya dinyanyiin gitu kan biar dia ketiduran gitu kan. Nah kalau kalau dia nyanyi sendiri biar ketiduran. Iya, nyanyi sendiri biar ketiduran. Oh beneran? Nanti bisa tidur kalau udah nyanyi. Iya emang sampai sekarang pun kalau nggak bisa tidur ya nyanyi Oh gitu? biar bisa tidur. Iya, Wow, mandiri banget ya. mending. Iya 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 iya. Emang apa waktu kecil pas mau tidur itu nyanyinya yang ini kali ya, mainstream kali ya, nyanyi Nina Bobo kali ya? eh Uniknya tuh dia dulu waktu baru belajar nyanyi nyanyinya nggak nyanyi anak-anak, Tapi nyanyi emang apa? kayak langsung lagu dewasa gitu Kak. Wow. Emang suka kalau soal musik ya, emang dewasa seleranya dia. Emang apa lagunya? Lagu ini Dewa 19 gitu apa gimana? Awalnya lagu Minang Kak, nggak lagu pop. Oh, lagu Minang justru. Wow, ini menarik lagi nih. Lagunya genrenya dewasa tapi lagu-lagu Minang gitu ya. Iya, lagu Yang Minang. tentunya juga sebenarnya nggak masalah sih kalaupun dinyanyiin sama anak-anak karena liriknya pun dalam bahasa Minang ya masih inilah ya, masih apa ya namanya, sopan liriknya gitu dan mengandung pesan-pesan juga kan kadang-kadang lagu-lagu Minang gitu ya. Iya. Wow, kenapa dia suka lagu Minang dan bukan lagu anak-anak lagi? Kenapa suka lagu Minang? Karena kayak lagu Minang tuh kan punya cengkot ciri khas dari lagu-lagu yang lain ya Kak. Bener. Jadi karena itu kayak lebih suka denger aja gitu. Oke, ada ciri Lebih khasnya gitu ya. penasaran ke sana. Iya. Oh, wow. Dia pertama kali suka nyanyi itu selain yang nyanyi buat tidur itu ya. Itu pas kapan? Pas sekolah atau emang dari rumah udah biasa ada lingkungannya udah akrab banget sama musik juga mungkin? Emang keluarga semuanya emang suka musik Kak. Oh gitu. Terus iya, terus dulu waktu kecil sih udah TK gitu, Mm-mm, dimana orang pesta mm-mm. pasti dia nyumbang satu lagu gitu Oh buat gitu. ngelatih suara. Iya. Oh, beda sama aku. Kalau ada pesta, aku pasti kesana juga, tapi bukan buat nyanyi, buat makan. Beda lagi ya Kak. Beda ceritanya. Ya, kalaupun dia kesana juga, ya udah deh aku nonton dia aja sambil makan kan seru juga. Double dong, kenyangnya dapat, hiburan juga dapat. Iya, gratis lagi kan. Gratis lagi. Dia ngomong-ngomong tadi pas kecil, emang sekarang udah gede kan masih kecil juga nih kayaknya. Ya enggak? Masih remaja lah. Remaja. Emang Remaja sekarang lah. kelas berapa dia? Kelas 2 SMA Kak. Oh, kelas 2 SMA. Wow. Iya. Tapi aku pikir tadi masih SMP loh. Beneran. Anak-anak sekarang tuh Masih kenapa ya? Kayaknya masih anak SMP tapi ternyata pas ditanya udah SMA katanya gitu. Anak SD aja kadang-kadang udah kelihatan kayak anak SMP gitu ya. Kok bisa ya? Kayaknya karena apa ya? Nggak tahu juga deh. Karena Iya. kayaknya generasi sekarang tuh pada kecil-kecil gitu loh Kak dibanding generasi yang dulu. Iya nggak sih?
Iya, bener juga sih. Kan nggak tahu kenapa ya, setiap tahun itu kayaknya em, menurun gitu ya. Aku juga di zaman pas SMA gitu merasa kayaknya kita cocoknya jadi anak SMP nih gitu. Ngerasa Karena kecil ngelihat ya. ngelihat foto-foto anak-anak SMA zaman dulu kan kayaknya udah dewasa banget mereka gitu kan. Iya. Sementara beda banget sama kita yang kayaknya masih culun lah, masih apalah gitu. Masih polos banget. Tapi dia sekarang kelas 2 SMA dan dari kecil dari rumah bahkan tadi ya udah kenal sama musik. Berarti sekarang kalau kelas 2 17 lah ya umurnya ya. Iya, 17 tahun. Hmm, dari kecil sampai 17 tahun itu eh kan tadi kecilnya suka lagu-lagu Minang gitu. Sampai sekarang masih suka musik Minang gitu apa gimana dia? Masih. Sampai sekarang emang suka lagu Minang, Kak, dibanding-banding lagu-lagu pop ya. Hmm, Dia lebih ke Minang sih suaranya. Lebih suka ke sana. oke. Ini dia emang eh, dari keputusan dia sendiri atau mungkin setelah selama ini banyak teman atau guru-gurunya dia kamu cocoknya nyanyi lagu-lagu Minang aja deh gitu katanya atau gimana menurut dia selama ini? Kalau menurut dia emang basic suara dia tuh emang di Minang, Kak. Hmm, Dibanding apa ya? Udah nyoba lagu-lagu pop Indonesia nih, cuman kayak hmm. nggak srek aja gitu lagu-lagu pop. Oh gitu. Jadinya ya akhirnya ngulik lagi tuh lagu-lagu Minang kan. Hmm. Jadinya Kalau tapi dia nggak tertarik gitu kan wajar ya remaja suka lagu-lagu pop lagu Indonesia gitu kadang-kadang yang mungkin lebih relate sama diri kehidupan ya. dia gitu iya sama kehidupannya nah dia gimana. Kalau kalau nyoba-nyoba sih ada, Kak, Mm-mm, cuman buat cover-cover gitu kan. mm-mm. Cuman dia dengernya tuh nggak terlalu cocok gitu sama suara dia. Oh gitu. Musiknya tuh kurang di sana ya. Iya 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 Cuman iya. bisa kok. Bisa ya Lagu popnya cuman masih bisa. lebih apa dapat feelnya itu ketika nyanyiin lagu-lagu Minang aja gitu ya. Iya, iya Oh, betul. oke menurut dia apa sih bedanya nyanyiin lagu Minang sama lagu-lagu pop Indonesia gitu dia mungkin di cengkoknya tadi Hmm, kali ya. menurut dia dibanding lagu pop ataupun lagu Minang Hmm. lebih susah ke lagu Minang. Oke, lebih Soalnya menantang. soalnya Hmm. orang yang bisa lagu Minang belum pasti pasti bisa dong lagu pop. Mm-mm. Tapi orang lagu Ya. pop yang bisa lagu pop Indonesia belum tentu bisa bisa nyanyi lagu Minang. Oke, butuh belajar lagi lah gitu ya. Iya, Iya, iya. cengkok-cengkoknya tuh dulu diulik lagi gitu kan. Oke, dan itu yang membuatnya jadi kayak ini aku harus taklukan Nah, nih ya, gitu ya dia. iya, iya. Dia Jadi kan dari kurang kecil, begitu. iya iya iya, dari kecil kan udah suka musik Minang, terus pernah ini juga nggak? Pernah ikut kompetisi-kompetisi musik gitu juga nggak? Misalnya apa Kalau ya? Lomba. kompetisi Mm-mm. musik kayak di kayak di TV-TV gitu Hmm. belum pernah sih, Kak. Cuman Tapi, kayak lomba-lomba di daerah gitu, misalnya ada lomba lagu Minang nih, festival misalnya kan ada hmm, pernah ikut dulu. wow, menang nggak dia? Alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang, selalu menang jangan-jangan. Dapatlah. Dapat lah, nggak mau sombong dia ternyata pas dilihat ke rumahnya piala semua gitu. Waduh, capek. Di sekolah juga gitu ya? Ada kompetisi-kompetisi gitu juga nggak antar sekolah misalnya dia? Di sekolah waktu SMP ikut dia nggak cuma dinyanyi doang ikutnya dulu, Kak. Oh gitu. Pidato ikut, Hmm, kalau kayak Olimpiade juga ikut. hmm. Pidatonya merdu lagi gitu ya? Enggak juga. Aduh, iya betul. Oh iya, karena udah Ada ada nyanyiannya juga. udah bisa apa? Ada nyanyiannya juga di sana. Oh di pidato itu emang bisa. Iya, bisa, Kak. Pidatonya pidato yang Disesuai. religi gitu kan? Iya, religi. Disesuaikan aja temanya kan. Gitu. Jadi lebih menarik aja ya, ada variasi di dalam pidatonya gitu ya. Wow, itu Iya. pasti jadi nilai plus juga ya ketika tampil lagi deh. Pasti peserta-peserta lain jadi iri. Ya, Aduh, iya. Iya, suaranya bagus ya udah dia bisa nyanyi gitu. Pas peserta lain tampil jadi bukannya nambah nilai malah mengurangi nilainya karena suaranya ya
nggak jelek juga sih, tapi mungkin biasa aja gitu ya. Wah, berarti punya banyak ini ya dia ya. Banyak apa namanya? Banyak minat gitu dan bisa gitu. Maksudnya di lomba pidato pun bisa. Itu kan butuh, kalau pidato ya butuh kemampuan menghafal ya di situ ya dia ya. Iya kak. Tuh. Hmm. Dia menghafal pidato-pidato gitu gimana caranya? Ngapa pidatonya tuh kayak apa ya? Ya baca dulu keseluruhannya. Hmm. Jadi nanti Nah, dia lagi udah bikin. dibaca, Oke. pahami poin-poinnya. Oh gitu. Ya, ya pahami poin-poinnya tuh ya ya udah ngalir aja, nggak usah berpatok kepada teksnya gitu. Jadi dipahamin Jadi isinya. jelasinnya pakai bahasa sendiri aja. Oh wow, ya bener sih. Tapi kebanyakan orang nggak bisa mempraktekkan itu ya. Kadang-kadang ya dia. Tapi dia kayaknya bisa sih. Ya enggak? Insya Allah. Insya Allah bisa. Iya iya iya. Dia juga jago di akademik. Dia kayaknya pintar dari sekolah nih. Alhamdulillah. Oh iya beneran. Juara Iya, kelas. Apa juara alhamdulillah. umum? Waktu dari kelas 1 SD sampai SMP alhamdulillah juara 1. Terus Wow. pas SMA karena udah banyak lawan Mm-mm. ya udah juara 2, juara 3 gitu. Iya iya. Karena gabung sama teman-teman dari sekolah lain juga Iya, gitu kan ya. betul. Iya iya benar benar benar. Dan yang pasti kalau biasanya ya kalau anak-anak yang juara-juara itu masuknya ke sekolah yang juga nggak gampang masuk Betul. situnya kan. Iya, Pasti persaingan di dalamnya juga lebih waduh lebih parah lebih lagi ya. ketat. Lebih ketat Iya, lagi. Iya iya iya. Tapi dia sekarang SMA-nya di mana, di Payakumbuh? iya di PEP Bu, Hmm. SMA 2. SMA 2 Payakumbuh. Wow. Karena dia orang Padang Panjang ya. Bukan. Payakumbuh ya maksudnya ya, Payakumbuh maksudnya. Iya. Karena dia orang Payakumbuh kan. Lebih ke kabupaten 50 kota, Kak. Oh gitu, Kabupaten 50 kota sama dong kita. Oh, iya. Mm-mm. Kakaknya orang mana? Aku juga Kabupaten 50 kota di ini, Pangkalan. Tau nggak? Oh, Bangkalan. Tahu 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 tahu. Iya, kesananya lah. Iya, kalau dia di mananya? Di Kabupaten 50 kota. Di kayaknya kakak nggak tahu deh. Mana tuh? Gadui. Iya Nggak lagi tahu. nggak tahu. Arah arah ke Lintau, arah ke Oh, Lintau. arah ke Lintau. Iya iya, tahu 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 tahu. Iya Ya, iya kesana. iya. Oh, dari situ. Iya iya. Terus dari kecil dia di situ dan menurut dia kenapa sih dia bisa nyanyi? Karena dari kecil emang suka, keluarganya suka musik gitu, atau dilatih juga sama orang tua mungkin di rumah? Dia nggak ada sih kalau buat latihan-latihan vokal nggak ada kak. Hmm, Orang tua pun nggak bisa nyanyi gitu. oke, tapi suka Cuman musik suka aja. musik. Oke. Iya suka musik. Jadi emang kayaknya emang udah dikasih Allah gitu buat bisa nyanyi. Oh iya iya iya. Bakat aja gitu ya. Iya bakat bakat lah. Hmm. Terus dia kan katanya juga ngulik soal musik Minang gitu ya. Nguliknya lewat mana dia? Apa kak? Ngulik musik Minangnya lewat mana, kan agak sulit ya menemukan musik Minang, nggak segampang nyari lagu pop Indonesia tutorialnya gimana cara nyanyinya atau belajar gitarnya, kan banyak sekarang di YouTube juga ada gitu ya. Nah, musik Minang kan lebih agak susah dicari gitu. Enggak? Kalau ngulik-ngulik lagu Minang sih dia biasanya dengerin lagu, misalnya lagu Rila Kanan Temakan. Hmm. Ya udah dengerin yang nggak usah versi orang lain, dengerin lagu versi orinya gitu. Oh gitu. Habis dengerin, ya udah ngulik nanti kan cengkok yang ini begini gitu. Ya udah Iya iya nguliknya iya. gitu aja sih kak, simpel. Iya iya, tapi dari situ ya, dari versi aslinya, karena banyak musik lagu-lagu Minang itu banyak yang cover juga ya dia ya. Ya, Oke. Caranya tahu itu penyanyi aslinya gimana? biasanya kan kalau lagu-lagu lama tuh eh nyanyinya juga lama tuh. Ya udah dia lihat Oh aja di iya. situ. Heeh. Ketahuan dari penyanyinya gitu ya. Siapa yang kayaknya lebih dulu Iya, nyanyiin ini, kayaknya dia deh versi aslinya gitu. iya. Iya iya, seru seru seru. Tapi dia punya musisi favorit juga nggak, kalau yang dari musisi Minang gitu dia? Musisi Minang punya punya kak. Siapa?
Febian. Oh Febian, kita sering mutar lagunya Febian loh di sini. Ah iya. Iya Kenapa dia suka dia? banget. Kenapa? Dia suka banget lagu-lagunya Febian. Iya, iya. Febian kan termasuk yang muda juga ya penyanyinya ya? Iya nggak sih? Apa Kak? Termasuk yang masih muda lah penyanyinya gitu ya? Nggak juga? Enggak, buktinya salah orang deh Kak. Oh enggak ya? Udah tua juga ya? Udah nggak muda Udah, lagi ya? emang udah penyanyi penyanyi lama sih, udah senior lah. Oh iya, tapi kan dia pernah muda ya? Iya pernah muda. Tuh. Iya sih, betul sih. Apa lagu yang kita putar bukan lagunya Febian yang gitu ya? Tapi kenapa dia suka lagunya Febian? Karena Om Febian tuh kalau nyanyi Mm-mm. kayak bercerita Kak, Oh nggak gitu. cuman nyanyi ya udah nyanyi gitu kan, Ada kayak ada alurnya gitu. ya ada, bisa nyampein inti lagunya ke kita gitu. Makanya dia Hmm, suka banget. oke. Tapi kan lagu-lagu Minang itu kebanyakan lagunya ya lagu-lagu yang sedih gitu ya dia ya. Hmm. Iya betul, Nah dia suka lagu-lagu yang sedih kayak gitu. suka dibanding lagu upbeat dia suka yang slow. Oke. Siap, siap, siap. Nah sekarang dengan sukanya dia dengan lagu-lagu Minang kayak gitu, konten-kontennya pun sekarang lebih banyak apa ya, cover-cover lagu Minang kayak gitu. Kalau cover dia jarang sih Kak. Oh jarang. Iya jarang. Hmm. Eh, Dulu waktu kelas kelas 3 Mm-mm. dia ada bikin album Minang. Oke, wow. Album, Album Minang berarti udah lagu sendiri. iya punya lagu sendiri alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti udah ini, udah valid disebut musisi, ya enggak? Amin. 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 Gimana ceritanya dia? Ceritain dong tentang apa pas SMP. Enggak Kak, pas SD. Wow, justru lebih muda lagi dari SMP pas Iya. SD. Kelas berapa? Jadi dulu pas diceritain dari awal dulu aja lah ya Kak ya. Boleh. Jadi dulu dia emang suka nyanyi gitu. Mm-mm. Dari kelas 1 SD dia udah nyanyi ngikut organ tunggal Kak. Organ tunggal punya siapa? Ya siapa aja yang punya organ tunggal di Payakumbuh, Hmm? kalau di bawah dia ikut nyanyi gitu. Oh, kenal sama Nah, orang tua misalnya gitu ya. iya. Oke. Terus dikasih awalnya eh, uang tuh 5.000. Wow. Itu udah profesional Udah jatuhnya, Wal. besar. Dulu waktu dia kecil tuh kalau dapat uang 5.000 tuh udah gede banget ya Iya, kan? apalagi buat anak SD ya. Kelas Ah, berapa tadi? ah, Kelas iya. 3. Kelas itu kelas Kelas 1 satu, Kak. kelas satu. Iya, iya. Iya, Paling nggak jadi jajan lah gitu ya. iya, betul. Terus gimana ceritanya? Terus Dikasih duit 5.000 terus? nyanyi, terus pas waktu itu Om Febian ini Mm-mm. dapat jodoh orang dekat rumah dia. Oh gitu. Ya, nah terus diundang, dia ke sana disuruh nyanyi sama tuan rumahnya. Nah, Pas di nikahannya. ya betul. Oh Pas gitu. banget nih idola gitu kan. Ya udah. Wow, itu kesempatan yang berharga banget ya, Iya. kehormatan banget nyanyi di pernikahannya idola. Enggak. Nah, iya betul. Nah, Wow. ya udah nyanyi, ternyata Om Febian ini suka sama suara dia. Hmm. Akhirnya dibuatnya lagu 10 buah, Hmm. dan akhirnya dia dibawa ke rekaman gitu, dibikinin album. Wow, bertubi-tubi ya. Maksudnya pertama dapat kesempatan nyanyi di nikahan dia gitu kan, di nikahannya Om Febian. Terus habis itu ternyata dia juga suka sama suaranya dia, itu kan menyenangkan sekali ya. Bikin bangga banget ya, apalagi dia yang emang mengidolakan dia selama ini, terus juga diapresiasi suaranya dia, dan nggak sampai di situ dibikinin lagu juga. Wow. Iya. Biasanya orang pengennya tuh harapannya
idolanya nyanyi di pernikahan dia gitu kan. Tapi dia kebalik ya. Dia yang nyanyi di pernikahan idola. Dia nyanyi di pernikahan idola. Savage banget kalau dia. Terus dibikinin lagu dan diajak rekaman. Iya, diajak rekaman. Gimana perasaannya? Emang dia kepikiran ya waktu itu ya? Nyangka nggak sih sampai diajak rekaman kayak gitu, sampai dibikinin album kayak gitu? Enggak, Kak, enggak nyangka. Soalnya kan dulu mikirnya kalau rekaman pasti biayanya banyak dong. Iya, Banyak. pasti nggak mudah kan, banyak prosesnya Iya. juga. Mm-mm. Terus ya udah pas 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 di sana kan ditanya lah mau nggak rekaman gitu kan. Mm. Ya udah orang tua dia jelas-jelas dong, oh kalau kayak uang nggak ada nih, Mm-mm, om iya, gitu. realistis Iya. aja ya. Mm-mm. Ya, terus om Febiannya bilang nggak ada bu, ya kami nggak ada pakai uang, Oh, semuanya kami wow, yang nanggung gitu. Ya udah, wow. nunggu setahun bikinin lagu 10 buah, Mm-mm. akhirnya disuruh berangkat ke Padang buat dubbing rekaman. Waduh, itu tahun berapa ya dia ya? Tahun berapa ya? Pokoknya 2015. pas 3 SD deh. Sekarang aja kelas 2 SMA. Ya enggak? Iya, Berarti berapa tahun yang lalu itu? 5 tahun. SMP 9 tahun 8 yang lalu ya. 9 apa 8 tahun yang lalu ya. 9. 9 sekarang 2023, 2014 lah. Ya enggak? Wow, 2014 itu tahun yang bersejarah juga ya bagi dia ya. Iya. Akhirnya 10 lagu itu kan lumayan lama tuh, jaraknya setahun. Nah, setahun itu dia ngapain? Pasti nunggu-nunggu kabar juga ya, ini jadi apa enggak gitu ya. Iya, nunggu-nunggu terus kayak kayaknya nggak jadi deh, nggak usah lah gitu. Nggak berharap juga dikasih alhamdulillah gitu Iya, kan. itu kan Terus, ini banget ya. ya ternyata kan dulu dia nggak punya HP ya Kak. Mm-mm. Terus dia ngirim lagunya tuh lewat lewat bus gitu, dikasih kaset, Mm. terus ditulis liriknya gitu. Ya Oh, udah, lewat apa tadi? Lewat? buat ngirim sampel lagunya Kak, Lewat apa tadi? lewat bus, lewat bus, Oh, pakai paket bus. gitu. Oh, gitu Iya, dikirim gitu di kaset. iya, Oh, jadi nanti dia putar VCD-nya terus ada liriknya di situ gitu ya. enggak, liriknya tuh dikasih juga Kak, pakai tulisan tangan di kertas. Oh, gitu. Jadi yang di kaset apa? Emang audionya? Suara aja, suara sampel lagunya, suara mensahan. Oh, yang dinyanyiin sama Om Febian. Ya, Wow, iya 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 iya. 10 lagu itu tentang apa dia? 10 lagu tentang kehidupan, ya kayak yang pertama tentang kehidupan kehilangan Hmm. ayah, Oh, gitu. terus ya kayak kehidupan sedih-sedih lah gitu. Tapi dari sudut pandang anak kecil gitu ya. Iya, betul. Oh, iya iya iya, iya. Terus dia lama nggak, kan tiba-tiba dikasih 10 lagu nih. Kan butuh belajar dulu tentang lagunya. Ini kan lagu baru banget ya. Butuh ngapal lagi. Dia butuh waktu berapa lama waktu itu dia dikasihnya? Karena mungkin saking senengnya ya dikasih Hmm, lagu, iya. dia ngafalnya cuma 2 hari, Kak. 10 lagu itu. Iya, Waduh. mungkin Itu saking senengnya ya. iya, itu kan ini banget ya. Belum lagi sama nada-nadanya. Ya enggak? Iya, 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 berarti emang ada bakat, kelihatan banget bakatnya. Kalau orang yang nggak ada bakat itu pasti udah nyerah duluan ya, kayak aku mungkin dikasih satu lagu aja setahun belum tentu bisa gitu. Ini dia 10 lagu 2 hari udah berangkat gitu ya. Terus akhirnya jadi deh kaset itu. Album iya, itu. alhamdulillah jadi, alhamdulillah meledak juga, alhamdulillah banyak diketahui sama orang-orang Hmm. lagunya. Apa sih judul albumnya dia? Yang di album pertama tuh yang paling booming tuh lagu Labuh Silang Sandaran Mimpi. Labuh Silang Sandaran Mimpi. Waduh. Berarti setahun itu emang dia kayaknya Om Febian itu juga ngulik dan nulis kan. Kalau lagunya dari sisi penulisan gak bagus kan, kalaupun dia nyanyinya sebagus apa pasti juga nggak akan semeledak itu juga ya dia ya. Mm. Wah, berarti maksudnya yang dikasih ini materi albumnya bukan yang eh, apa yang seadanya gitu ya, tapi emang dipersiapkan juga ya dia ya. Iya, dipersiapkan matang. Waduh, keren keren keren. Terus habis itu
makin termotivasi dong dia buat karya-karya berikutnya ya dia ya. Iya, abis itu setelah booming, alhamdulillah setahun lagi baru dia bikin album album kedua. Oke. Itu apa? Mandiri apa sama manajemen juga dia? Enggak, masih sama Om Febian. Oke. Sampai Diajak sekarang lagi. pun dia bikin lagu sama Om Febian. Dia nggak akan lepas dari Om Febian sih. Waduh, berarti kayak udah kerja bareng idola aja jatuhnya sekarang ya dia ya. Alhamdulillah. Wah, dia itu kesempatan yang nggak semua orang bisa dapat loh dia ya. Alhamdulillah banget Kak. Super banget deh. Alhamdulillah banget ya. Sampai sekarang udah berapa album nih dia? Udah 3 album. 3 album ya. Dia kayaknya ngerilisnya emang per album gitu ya? Atau ada single-single gitu Iya. juga? Kalau dulu kan zamannya kaset ya Kak, nggak ada pakai YouTube gitu kan. Iya. Emang dulu per lagu per album, satu album 10 lagu. Oke, berarti kalau dihitung-hitung udah 30 lagu ya sekarang lagunya dia ya? Iya. Waduh, terakhir tuh album yang ketiga kapan? Pas kelas 5 SD. Oke, sekarang udah 2 SMA berarti udah lumayan lama juga ya nggak ada Iya. album baru dari dia. Ada rencana lagi nggak dia? Kalau album kayaknya enggak Kak. Kalau single udah banyak. Udah alhamdulillah udah banyak. Oh gitu, jadi dari terakhirnya album itu pas 5 tahun yang lalu dia mana nih? Oh, Set- Kak, maaf, Kak. Iya, setelah itu juga ngerilis single-single lagi setelah itu ya. Iya, single-single. Cuman nggak lagu Minang, Kak. Oke. Alhamdulillah nyoba genre baru lagi. Apa nih? Rock. Slow rock. Oh beneran? Iya, Waduh. Itu slow liriknya rock. bahasa Indonesia ya? Iya, dikasih Hmm, tantangan sama Om Feby. oke, iya. Berarti sekarang arahnya kemana nih musiknya dia? Lagu Minang atau lebih ke slow rock kayak gitu dia? Kalau dia sih ya emang ke Minang, Kak. Cuman kan dikasih tantangan sama Om Feby, Hmm. ya sekarang lebih banyak ngulik ke slow rock. Oke. Tapi kalau ditanya dia pengennya apa ya sebagai musisi Minang aja gitu ya. Karena asalnya emang juga dari Sumatera Barat kan dia kan ya. Iya. Oke, siap siap siap. Tapi dia udah coba nulis nulis lagu sendiri nggak? Atau selama ini masih ditulisin liriknya sama Om Febian? Nulis lagu udah pernah, cuman kayak ya belum cocok nih didengerin ke orang gitu kan. Oh gitu. Masih nggak pede gitu. Iya, masih nggak pede gitu. Jadi Coba ya dia. masih dari Om Feby lagunya. Ada nggak kemungkinannya dia bakal pede nanti ngerilis lagunya sendiri? Ada lah. Oh. Yang ditulis apa? Lagu Next Minang? project. Yang dia tulis itu? Iya, lagu Minang, Kak. Oke. Pertimbangannya apa kalau dia sendiri nih dalam kayaknya memutuskan nanti untuk merilis karyanya atau enggak dulu deh disimpan aja dulu. Gimana, Kak? Pertimbangan dia mungkin nanti kalau udah pede itu kayak apa? Apakah karena materinya udah bagus atau dari sisi liriknya kayaknya udah cocok juga nih? Nah, dia gimana? Pertimbangannya nanti kalau memutuskan untuk ngerilis lagunya sendiri. Ya, kalau sekarang kan masih acak-acakan ya, Kak. Terus kalau nanti udah direvisi gitu, nanti juga minta pendapat Om Febian juga kan. Terus ya kalau udah fix ya dirilis aja gitu, Kak. Kan Oke, satu siap. pencapaian gitu bisa bawain lagu ciptaan sendiri. Setuju sih, setuju banget ya. Dia juga ngulik tentang nada gitu nggak? Kalau dari segi lirik kan kayak gini, tapi dari nada-nadanya gitu kan butuh ini lagi kan ya. Ini nada yang tepat untuk lirik kayak gini kayak gimana gitu. Nah dia ngulik juga nggak? Mulai, Kak. Hmm, Soalnya kan kalau lagu tuh kalau nggak nyambung nadanya juga nggak enak didengerin kan. Iya iya iya. Iya. Jadi dia nguliknya tuh kadang pakai gitar gitu. Iya iya. Jadi Kadang kunci yang minta tepat gitu ya. ya kadang minta dengerin gitu sama ibu-ibu, kalau gini enak Enak nggak nggak? didengerin. Oh gitu, iya iya. Iya. Jadi nunggu sempurna dulu deh nanti kayaknya udah pas ini kuncinya di sini gitu ya. Tentang lagunya ditunggu deh karya-karyanya dia. Walaupun udah banyak ya, udah banyak album terus ada single-singlenya, tapi kan kita juga nunggu nih lagu yang emang dia ciptain sendiri terus akhirnya nanti dinyanyiin juga.
Iya. Siap deh kalau gitu. Dea, thank you banget udah ngobrol-ngobrol di malam hari ini. Kalau mau dengar karya-karyanya Dea, bisa di mana Dea? Apa Kak karya-karya dia? Kalau karya buat single-single dia, teman-teman bisa cek di YouTube-nya Pentas Kreator. Apa namanya? Pentas Kreator, Kak. Pentas Kreator YouTube, di YouTube di situ ada lagu-lagu dia yang 30 itu ada di situ ya? Kalau yang 30 nggak di sana, Kak. Oh, di mana? Ini Mas di Nada Musik. Oh, Nada Musik beda lagi. Kalau yang di sana apa yang single-single itu? Ya, yang di Nada Musik yang 30 lagu, yang di Pentas Kreator yang single-single dia yang terbaru. Oke. Karya terbarunya apa deh yang baru mungkin rilis, ada nggak? Yang kemarin baru rilis tuh ada lagu Minang yang berjudul Pusaro Rindu. Pusaro Rindu di Pentas Kreator ada ya? Di Kubisa Entertainment. Oh, banyak nih channelnya kayaknya ya. Apa namanya? Kubisa Entertainment, Kak. Kubisa Entertainment. Di Instagram juga mungkin kalau mau minta dia nyanyi di pernikahan kamu juga bisa ya, Sanak Pandanga ya? Oh iya, bisa. Di mana nama Instagramnya dia? @deanda_hdr_. @deanda_hdr_. Oke, dihubungin aja dianya di situ Sanak Pandanga. Kalau mau tahu tentang karya-karyanya juga mungkin di Instagram akan diupdate juga ya dia ya. Iya, Kak. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih dia, sukses ke depannya untuk karya-karyanya dan jadi warna baru di musik Minang gitu ya dia ya. Amin. Selamat malam dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Sanak Pandanga seru ya ngobrol sama dia di malam hari ini. Seorang musisi dengan usianya masih muda banget, masih SMA tapi udah banyak karyanya, udah 3 album, ada single-singlenya juga. Gimana nggak terinspirasi kalau udah kayak gitu. Sanak Pandanga itu dulu Minang Kreatif di malam hari ini. Nantikan terus Minang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam di Perempat FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya